Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Koni Rineke dalam program Fibis News Trending Topic, Berita Dalam Negeri. Pada Kamis 17 September, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali melaporkan posisi BI Rate periode Agustus 2015, di mana posisi BI Rate masih sama dengan yang tercatat di bulan sebelumnya, yaitu pada angka 7,5%. Sedangkan BI Deposit Facility Rate sebesar 5,5% dan BI Lending Facility Rate sebesar 8%. Pasar yang terus bergejolak belakangan ini membuat banyak forum diskusi di antara kalangan investor digiatkan. Pasar mau kemana? Begitu yang sering jadi topik hangat diskusi. Apalagi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed makin dekat. Memang benar, hanya si pasar sendiri yang tahu arah pergerakan pasar. Bagi mereka yang telah lama berpengalaman merasakan denyut naik turunnya pasar, biasanya akan cukup bijak untuk melihat pasar dari sudut bird eye view. IHSG menguat sebesar 0,40% ke level 4.360,47. Pada Jumat 11 September, hal ini menyebabkan penurunan atas reksadana. Dalam minggu ini, perolehan NAB tertinggi adalah reksadana CMB. Principal bond yaitu 20.590 untuk reksadana pendapatan tetap. SAM Dana Berkembang sebesar 11.608,51 untuk reksadana campuran dan Panindana Maksima 56.594 untuk reksadana saham. Setelah sebelumnya proposal kereta cepat yang diajukan Tiongkok beserta rivalnya Jepang belum disetujui pemerintah Indonesia, maka sekarang sepertinya sudah ada kemajuan. Indonesia dan Tiongkok akhirnya kembali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta api cepat, termasuk pengembangan kerjasama tersebut berupa produksi bersama gerbong kereta api berorientasi ekspor. Nilai tukar rupiah mengalami peningkatan terbatas pada sesi perdagangan Kamis pagi 17 September. Mata uang lokal ini mengalami rebound teknikal setelah selama 2 sesi berturut-turut sebelumnya ditutup di level terendah sejak tahun 1998. Dorongan sentimen negatif masih dominan di pasar falas dalam negeri. Berita luar negeri. Berdasarkan data yang dirilis Senin 14 September oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok, tercatat bahwa tingkat produksi industri Tiongkok periode Agustus lalu mencatat pertumbuhan yang lebih lambat dari yang sudah diperkirakan sebelumnya. Tingkat produksi industri Tiongkok naik 6,1% secara tahunan pada bulan Agustus lalu, sedikit lebih cepat dari kenaikan sebesar 6,0% yang tercatat di bulan sebelumnya. Kepemimpinan di Australia berganti. Perdana Menteri Tony Abbott yang menjadi Perdana Menteri Australia sejak 18 September 2013 dilengsarkan sendiri oleh partainya, yaitu Koalisi Partai Liberal, yang memilih Malcolm Turnbull, mantan bankir investasi berusia 60 tahun. Pergantian tersebut terkait ketidakpuasan atas kepemimpinan Tony Abbott, di mana dalam waktu 2 tahun pemerintahannya terjadi perlambatan tajam ekonomi negara kanguru tersebut. Harga CPO di Bursa Komoditas Malaysia pada perdagangan Senin 14 September tampak mengalami peningkatan yang mantap. Harga CPO berjangka untuk kontrak paling aktif di Bursa Malaysia sedang mengalami fase menguat setelah pekan lalu dikabarkan bahwa produksi CPO dari Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Pada pekan ini diperkirakan indeks Nikkei secara teknikal dan fundamental bergerak bearish, di mana merespon pada negatifnya data produksi industri Jepang dan defisit neraca perdagangan Jepang. Indeks Hang Seng secara kondisi teknikal juga cenderung bearish dengan merespon pada negatifnya data produksi industri dalam negeri, house price indeks Tiongkok, serta pergerakan harga minyak dunia. Berita terakhir, apa yang dinantikan para investor dunia terkait suku bunga Amerika Serikat jadi atau tidak untuk dinaikkan terjawab sudah. Pada Jumat dini hari 18 September, The Fed akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunganya pada level 0,25%. Pejabat Federal Reserve memilih untuk menunda kenaikan di tengah rendahnya tingkat inflasi, ketidakpastian prospek pertumbuhan global, dan gejolak pasar keuangan baru-baru ini. Demikian program Fibis News Trending Topic pada minggu ini. Happy weekend dan salam Fibis!